ini ya sejalan searah seperti yang kita bahas di pertemuan minggu lalu. Kalau sorting ini kita mau buat district insertion. Jadi kalau yang sebelumnya adalah strict apa kemarin? eh, Pakai ada macam-macam ya metodenya, ada strict insertion, ada apa aja kemarin? Ada bubble sort, kemudian macam-macam ya. Nah, yang ini kita pakai yang strict insertion. Kemudian ada tugas array. Array itu pakai gambar yang ini. Kemudian fungsi kemarin sudah ya, Fibonacci ya. Ini yang hari ini kita bahas. Oke, saya stop share. Saya share screen sekarang yang coding. Berarti yang Python. Kita mulai dulu. Yang paling gampang kayaknya yang array ya. Yang mana dulu ya? Oke, yang Fibonacci. Fibonacci dulu ya. Fibonacci saya coba. Fibonacci boleh macam-macam ya. Nah, ini yang Fibonacci itu gimana sih, Dek? Nah, Fibonacci itu deret pertamanya adalah 0, 1. Deret berikutnya adalah penjumlahan angka dari yang pertama sama kedua. Berarti ini 1. Kemudian ini kalau dijumlah jadi 2. Ini deret ke 0, deret satunya 0, deret duanya 1. Nanti deret berikutnya ini ditambah ini 1, ini ditambah ini jadinya 3, ya. 3, ini jadi 5, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan deret Fibonacci. Berarti untuk di sini, ini kita pakai fungsi ya, def Fibonacci, nanti dipanggil Fibonacci. Di sini diinputkan pakai input mau masukkan berapa deret Fibonacci. Jadi deret 1, 0, deret 2-nya 1, kita hitungnya itu sama dengan 0 untuk pertama kalinya. Jika panjang deret kurang dari, jadi kalau kita buat di sini adalah flowchart-nya, berarti mulai dari start, kemudian kita inputkan panjang deret. Nah, kemudian ini adalah boleh pakai kotak, boleh pakai ini adalah deklarasinya. Deklarasinya deret 1 sama dengan 0, deret 2 sama dengan 1, hitung sama dengan 0. Baru kemudian kita buat flowchart-nya harus sama ya, harus sesuai dengan yang ini. Ini berarti pakai if. If panjang deret adalah ketika panjang deret kurang dari sama dengan 0, maka nanti akan keluar masukkan bilangan positif. Nah, ini untuk ini supaya yang dimasukkan itu harusnya lebih dari 2, lebih dari 1. Ya, panjang deret itu yang ini. Ini kan panjang deret 1, 2, 3. Ada berapa banyak datanya. Gitu. Jadi if panjang deret kurang dari 0, print masukkan bilangan positif. Jadi kalau kurang dari 0, if panjang deret sama dengan 1, maka nanti yang kita print deret 1. Karena kalau panjangnya cuma 1, maka nilai bilangan Fibonacci-nya itu ada jumlahnya 0, deret 1, 0, 1. Kemudian kalau panjang deretnya sama dengan 1, panjang deret-deretnya itu cuma ada 1, maka dia akan sama dengan deret 1, yaitu 0. Oke, jadi deret 1 itu sama dengan 0. Kalau yang lainnya, berarti ini gambarnya, saya taruh sini. Bentar, ini ngapusnya gimana ya? Notif. Oke, kita hapus dulu ya. Mulai dari if-nya. Jadi, ini, berarti mulai yang dari sini, if panjang deret, kayak misalnya ini pakai gini ya, panjang deret, itu kurang dari sama dengan 0, maka kalau iya, maka masukkan bilangan positif. Kalau tidak, maka ada ini lagi. Apakah panjang deret itu sama dengan 1? Panjangnya sama dengan 1. Kalau iya, maka print deret deret 1. Maka namanya sama dengan deret 1. Kalau tidak, saya taruh sini ya, maaf ya.
Kalau tidak, maka print ini maaf ini print masukkan bilangan positif. Jadi nanti ini ya suruh masukkan bilangan positif. Nah, ini nanti ketika masukkan bilangan positif, ini sebenarnya nanti diarahkan ke masuk lagi ke sini. Gitu. Ini bukan looping ya, maksudnya ini arahnya nanti lanjutkan masukkan bilangan positif. Keluar, nanti masukkan lagi misalnya. Kalau tidak, nah ini kalau di sini print masukkan bilangan positif, keluarnya adalah ini. Oh, enggak, maaf, maaf. Nanti dia langsung keluar. Jadi ini enggak pakai ini. Kalau yang ini sudah keluar, jadi print ini jadi outputnya. Kalau ini langsung keluar deretnya berapa. Kalau tidak, maka print deret Fibonacci. Nanti keluarnya adalah print deret Fibonacci. Di sini baru perulangan. Perulangannya adalah hitung kurang dari panjang. Ketika hitungnya kurang dari panjang deret, maka kita print deret Fibonacci ke hitung ditambah satu adalah deret satu. Hitungnya ditambah satu, jadi nilainya. Kan nilainya awalnya 0 ditambah satu. Deret baru itu sama dengan deret satu ditambah deret dua. Deret satu nanti akan jadi deret 2 akan menjadi deret baru. Ini ditambahkan. Ini karena pakai while, maka nah, ini kan while ini harus ada yang apa penambahan incrementalnya seperti ini. Kalau yang di sini berarti kita bikin ini kita masuk sini ya print deret ini else-nya berarti kan ini kalau ini adalah yang ini. Bentar. Jadi maaf ya kak ini. Yang ini itu menunjukkan yang di sini. Elif-nya yang di sini, else-nya adalah yang di sini. Nah, sekarang saya coba bikin flowchart-nya untuk yang else-nya. Nah, untuk else-nya berarti yang di sini kan print berarti print deret Fibonacci maunya di print. Lanjut while itu berarti pakai if hitung itu kurang dari panjang deret tadi, maka kalau iya print di print lagi Fibonacci ya print deret Fibonacci hitung ini kemudian di sini ada proses deret baru deret satu sama dengan ini kemudian ditambah hitung sama dengan satu balik lagi ke maksud ini berarti kan deret satu sama dengan deret dua sama dengan deret baru terus hitung bolehlah ini dipisah boleh dijadiin satu hitung sama dengan hitung plus satu ini muter ke sini. Itu flowchartnya. Coba sekarang kita run misalnya. Nah, ini saya hapus dulu, terus kita run. Oke, ini coba kita runnya ini. Nah, masukkan panjang deret hanya 7, maka di sini outputnya kan keluarnya print deret Fibonacci hitung satu, deret Fibonacci ke satu karena hitungnya awalnya kan 0. Jadi ke satu adalah 0, kedua satu, ketiga satu, keempatnya 2, kelimanya 3, keenamnya 5, ketujuhnya 8. Seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Belum ada Ibu. Oke, bisa semua ya. Mungkin nanti flowchartnya mungkin sedikit berbeda, tapi kalau hasilnya akan sama itu juga boleh. Ibu Oke, izin, eh, ada pertanyaan? ya bisa tanya buat yang di voucher. Jadi kan di Maaf awal, sih, suaranya bisa diperbesar sebentar. Saya perbesar volume saya. Oke, yuk. halo, Ya, jadi, izin bertanya Bu, apa mm, terdengar? ya Oh ya, kedengar. izin bertanya Bu. Tadi di voucher bagian awal sebelum masuk ke if yang pertama itu kan Ibu mencontohkan kita
membuat prosesnya dulu yang deret satu sama dengan nol, deret 2 sama dengan 1, hitung sama dengan nol. Itu Mm-mm. di voucher juga perlu di declare nggak, misalnya tipe datanya apakah integer atau segala macam seperti itu. Di flowchart boleh-boleh saja, boleh tidak boleh. Boleh Oke. tidak, boleh ditulis. Tapi kalau di praktikum, kalian flowchartnya adalah flowchart program, itu harus ditulis. Integer, gitu harus ditulis. Tapi kalau ujian masih it's okay. Nggak ditulis Oh, nggak jadi apa-apa, ditulis juga eh, nggak apa-apa. ditulis lebih baik, kalau misalnya enggak juga nggak Mm, apa-apa. Jadi nggak lebih baik apa-apa. ke prosesnya aja dulu. Oke, Ah, terima kasih Ibu. Kalau seandainya dimasukkan berarti sebelum menuliskan deret satu sama dengan nol, deret 2 sama dengan satu gitu ya Bu, di awal ya Bu, buat mendeklarasikan tipe datanya. boleh dituliskan di awal. Iya, it's Terima okay. kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke tugas yang kedua. Tugas kedua itu kalau nggak salah ya. Slicing yang bentuknya kayak ini yang warna merah-merah-merah itu ya. Bentar, saya stop share dulu. Yang bentuknya kayak gini. Hmm, ini fungsi ya. Sekarang kita ke array. Array yang bentuknya kayak gini. Nah, yang ini ya. Suara saya, oh, saya stop share. Coba. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Oke. Ini ya. Jadi yang ini, di sini ada yang warna merah. Ada yang warna merah. Ini yang merah ya. Kita mau nyari yang warna merah, kuning, biru yang kotak, sama biru yang di blok. Tapi sebelum itu kita bisa lihat di sini angkanya. Nah, kita kalau bermain dengan array seperti ini. Dengan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31. Berarti ini 0, 10, 20 gitu ya. Ini sebenarnya kalau dilanjutin kan ada 6, 7, 8, 9, 10, dan 9. Di sini 16, 17, 18. Di sini 26, 27 sampai 29 dan seterusnya. Gini kan, Dek, sebenarnya ini kan 5, 5, tapi di sini di dalamnya agak sedikit. Jadi kita perlu modifikasi. Nah, sekarang kita bisa selesaikan itu project yang ini untuk yang resizing. Jadi kalau kita pakai NumPy itu berarti import NumPy SMP. Lanjutnya A itu adalah NP range sampai 60. Kenapa tadi sampai 60? Karena tadi sampai 50 ya. Tapi 50-nya kan sampai yang di terakhirnya. Jadi kita pakai NP range 60. Nanti kita print A, N. Jadi yang ini maksudnya adalah perintah supaya dia jadi new line. Yang ini supaya A-nya nanti jadi new line. Sebentar. Kemudian B itu adalah a shape 6, 10. Reshape, di shape 6, 10. Jadi ini kita bentuk, kita potong ya di shape bentuknya. Awalnya 1 sampai 10, kemudian dibentuk jadi 6, 10. Kemudian kita print, kemudian kita potong array-nya. Jadi yang ini nggak kita potong, tapi kita potong ini yang di sampai yang nomor ke-6. Karena tadi maunya sampai 5. Di print C, N ini adalah perintah untuk new line. Oke, coba kita maksudnya gini. Nah, bentuknya awalnya NP range, kita range ini adalah berarti NP range kita mulai dari nilai 1 sampai 60. 0, 1 sampai 60 batasan atasnya 60 berarti 60 nggak masuk. Jadi 0 sampai 59 kan indeksnya gitu ya. Indeks 0 sampai sebelum masuk ke batas yang akhir ini ketemu. Dari yang sini kita bentuk, kita reshape jadi 6.
10 bentuknya. Di sini ada 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris dan ada 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Kemudian kita mau pakainya kan yang dipotong tadi. Potongnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 sampai 55. Jadi kita potong. Potongnya adalah ini. Ini adalah yang apa baris. Masih ingat ya ini ya. Ini kita motongnya. Ya, ini motongnya untuk yang baris. Ini untuk motongnya yang kolom. Ini semua baris kepake. Semua kolom kepake kecuali yang di sini. Jadi C ini dipakai new line biar nanti ininya kan awalnya lurus semua kan yang A biar jadi nanti ininya nyulon. Kalau misalnya nggak pakai ini ya jalan aja tapi nanti bentuknya aneh. Nah, jadinya kayak gini. Supaya jadi ini kita pakai new line. Nah, new line itu biar ada enternya. Bedanya, ini di enter. Jadi antara A sama B itu biar ada enternya. Gitu aja. Yang B itu ada enternya, yang C juga ada enternya. Sekarang kita mau nyari blok merah. Sebentar. Apa sebaiknya saya copy di sini ya? Bisa nggak ya? Ya, print script bisa nggak ya? Hmm. Oh, nggak bisa deh, saya di Python ya. Saya kembali lagi aja ya ke yang tadi. Yang ini. Sekarang ke merah dulu. Merah dulu berarti gimana dek kita motongnya ini? Barisnya kita motong di mulai dua, dua, tiga ya. Barisnya. Maaf, baris dulu. Maaf, baris dulu. Berarti barisnya semua ya. Berarti kita nggak motong sama sekali. Kolomnya dia di 2 sama 3. Oke, bisa dipahami dulu yang merah. Oke, sekarang kita ke yang Python-nya. Ini kalau di papan sebenarnya enak ya, Dek ya. Ya, karena ini ya, blok merah kan maunya 2, 12, 22, 32, 42, 52, maka codingnya blok merah berarti ini pasti new line dulu. C yang ini per barisnya. Ini, kita pakai ini ya. Yang blok merah itu yang ini. Berarti per barisnya kan semua baris ini yang kepake. Berarti di sini kosong, kosong, kosong. Kemudian yang ini kan yang diambil yang merah yang ini aja. Berarti ini batas bawahnya 2 kan berarti ini ya ini kalau tadi digambar itu batas bawahnya ini 2 mulainya 2 sampai batas akhirnya 3. Jadi 2 3 terus ini pakai line yang baru. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu untuk yang merah. Bisa, Ibu. Bang ya. Yang kuning itu mintanya sebentar. Yang kuning itu adalah 34. 34 yang di sini. Berarti kalau baris mulai dari 0 sampai 1 ini ya, 0 sampai 1 incrementnya dia standar ya, incrementnya dia default. Kemudian kalau 34 berarti ke barisnya, kalau kolomnya berarti di ini 0, 1, 2. Berarti mulai 3 sampai dengan 5. Terakhirnya di 5. Nanti kuningnya akan keluar seperti ini. Oke, sekarang biru. Blok biru. Blok biru itu yang di bawah. Yang di sini kan 45, 45 ya. Berarti gimana? 45, 45 per baris. Barisnya berarti kan 0, 1, 2, 3. Berarti mulai dari 3 sampai selesai. Maaf. Ini 0, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti mulainya dari 4. Blok biru 4 sampai dia default. Terus, kan maunya ini ya. Terus sama yang ini, mulainya juga dari 4. Dengan 0, 1, 2, 3, 4. Kan maunya di 4 sampai terakhir default. Jadi kita dapatkan blok biru yang 2 di bawah ini. Kemudian yang tepian biru itu 20, 22, 24. Berarti yang di mana? 40, 42,
Benar ya? Maaf, 20, 22. 20, 22, 24. Berarti kalau baris, berarti baris 2, 20, 22, 24 sama 40, 42. Berarti yang di sini 40, 42, 44. Jadi di sini ada incrementnya adalah 2. Mulai dari per baris kan yang ini. Berarti kan 0, 0 ya, 0, 1, 2. Lihat garisnya. Berarti di sini 2, 2 ya, Dek, sampai 5. 2, 3, 4, 5. Sampai sini kan 5 batasnya. Kemudian dia lompat 1. Lompat 1 jadi 2 ya. Ini ke sini kan, ada lompat 1 ini, berarti ini sama ini. Defaultnya jadi incrementnya 2. Dah, untuk baris. Sekarang untuk kolom. Kolomnya kan dia mulai dari 0. Ini, kemudian 0, 1, 2, 3, 4. 5. Berarti 4 ya di sini dia jadi batasannya adalah 5, incrementnya 2 karena di sini 0, 2, 2, 2, 4. Oke, ini kan sampai di 5. Oke, ketemu jadi seperti ini. Jadi kalau kita mau array bentuknya seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Bisa dipahami? Jadi kalau di ujian biasanya kalian kalau ada ini, oh gimana codingnya pakai yang ini. Potongnya, oh kalau dipotong gini nanti keluarnya apa? Bisa jadi ada dua ini ya untuk di array. Atau kalian menerjemahkan array, terus nanti keluar hasilnya seperti apa, kayak gitu. Atau kalian bikin codingnya array, biasanya gitu. Kebanyakan sih menerjemahkan dari array. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami, Ibu. Oke, sip. Lanjut, sekarang yang nomor apa lagi? Project kita ini sudah array, di Fibonacci sudah, array sudah, sorting dulu ya, baru ke faktorial. Sorting kemarin kita pakai pertama itu strict. Oke, kita buka materi kita yang metode numerik. Oke, ini ada metode numerik, ada algoritma. Jadi kita bisa mengurutkan, bisa pakai strict selection, strict insertion. Kalau strict selection kita kemarin sudah bahas ya, pakai ini ya. Cuma kemarin mungkin kalau diganti for ya beda. Kalau ganti for ini nggak perlu. For berarti for i ini batas bawahnya 0, batas atasnya adalah len angka berarti a gitu kan. Jadi bisa dirubah ini. Kalau pakai while itu kalau pakai strict selection. Sekarang kita mau cari coba pakai strict insertion. Metode strict insertion sebenarnya kita tinggal ngikutin yang di sini. Ngikutin yang paling yang di sini. Ini kan pakai J sama dengan 1, apakah J sama dengan 1? Jadi sebenarnya kita ngikutin yang flowchart-nya ini. Sekarang kita coba masuk ke yang di sini. Jadi A sama dengan len angka, ini angka yang mau dimasukkan, print angka, I sama dengan 1, sama kayak tadi. While I kurang dari A, sama kayak di sini. J sama dengan 1, ketika J-nya tidak sama dengan 0, maka J-nya itu ini ya. Jika angka J kurang dari angka J-1, maka kita print angka J-1, angka J1. Dummy angka J ini yang diputar itu. Kemudian J itu dikurangi 1, I itu ditambah 1, sehingga nanti kita bisa mengurutkan angkanya. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau kita pakai strict insertion. Jadi ada angka 5, 2, 1, 4, 3. Ya. Maaf, Ibu, share screen-nya belum muncul. Oh, belum muncul, maaf. Ini sudah muncul, Dek. Oke, saya ulang berarti ya. Maaf. Saya nggak bisa ngopi ini loh. Ngopi gambarnya itu di sininya. Jadi, kalau kalian coba lihat di PPT-nya ya. Di PPT itu akan mirip dengan yang proses yang di sini. Jadi pertama A itu adalah lem angka, print sama dengan print angka, jadi di print angkanya.
Ini mau menunjukkan angkanya berapa saja. Kemudian A itu len angka. Angka itu adalah sebagai nanti fungsi. Def straight insertion, angka. Angkanya ini yang akan dimasukkan. A itu len angka, banyaknya angka. Jadi ini ya, def straight insertion angka. Angkanya nanti yang dilihat adalah 5, 2, 1, 4, 3. Jadi ini kalau nambah lagi ya nanti angkanya akan berubah. Len angka itu adalah panjangnya angka. Print A, I sama dengan 1, berarti ini deklarasi awalnya atau di I-nya sama dengan 1 karena pakai while ya, ini ada batas bawah, ini nanti incrementnya di I. While I kurang dari A, kalau I-nya, ini batas bawahnya kurang dari ya. Jika nilai I-nya itu, ini awalnya ya. Jika I kurang dari A itu angka, J sama dengan I. Ketika J-nya tidak sama dengan 0, maka angkanya itu dicek. Apakah angkanya kurang dari angka yang sekarang kurang dari angka yang sebelumnya? Kalau ternyata iya, itu maka print angka, nanti jadi dummy angka C, dan sebagainya. Kalau tidak, maka ya berarti istilahnya ini nyari yang besar sama kecil. Kalau ternyata iya, maka dibalik gitu. J itu sama dengan J min 1. Kalau di sini ini sebagai incrementalnya yang di sini. Yang di I. Ini while-nya incrementalnya ini incrementalnya ini. Jadi kita bisa run. Kalau kita run, jadi di sini 5, 2, 1, 4, 3. Jadi awalnya adalah 5, 2. 5, 2. Kemudian ternyata ini kita tukar. Jadi 25 jadi menjadi 25. 25 kita bandingkan nanti 5 sama 1. Ternyata 1 lebih besar. Jadi 1 ke 5. Kemudian kita bandingkan 21. Ternyata jadi 1, 2. Ini yang dibandingkan 5, 4. Sehingga kita dapatkan nilai yang terakhir. Kalau kita mau coba ganti nilai. Ini misalnya ditambahin sama 8. Atau diganti sama, maaf, angkanya adalah misalnya 8. Diurutkan, maka kita sort, nanti len-nya akan berubah. Awalnya len-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awalnya 5, sekarang menjadi 6. Ini sama kayak flowchart yang di sebelah. Sebentar, saya bisa nggak ya? Oh, bentar. Saya coba share screen-nya yang screen saya. Oke, bisa kecilkan. Aha. Tapi sama yang ini, aduh, bentar. Nama Python saya. Ya, jadi ini kan I-nya sama dengan 2. Karena di Python itu indeks mulai dari 0. Nah, jadi I-nya ini dirubah, dikurangi jadi 1. I sama dengan 1. While I kurang, ini pakai lebih besar, ini saya balik antara yes sama no-nya. Jadi I kurang dari alpha, I kurang dari N. I-nya awalnya 1. N itu adalah banyaknya data itu dari len angka yang di sini. Nah, jadi N itu adalah banyaknya data. Kalau iya, maka ini kan selesai kalau lebih besar. Ini saya balik, cuma balik ini aja. I, uh, maka J sama dengan I. J sama dengan I. Kemudian di sini kan ada while. While J, ini kan karena indeksnya tadi adalah mulainya dari 0, maka ini dikurangi 1 kan. Jadi apakah J kurang dari sama dengan 0? Kalau iya, maka ini kebalik ya. Saya balik. Kalau ini kan J sama dengan 0, 1, maka dia jadi increment. Jadi nambah 1 kan I-nya. Kalau ini saya balik, ini J tidak sama dengan 0. Kalau di sini 0, karena indeksnya di Python kan turun 1. Jadi di sini 0, maka ke sini. Yang ke sini ini, nah, yang ke sini ini kan berarti ditukar print angka, ini di print dulu angkanya, terus dirubah. Jadi kan ada dummy sama dengan X1 sama dengan yang J-1.
Ini pakai J-1. Sama kayak yang di sini. Print, kemudian J kurang 1. Nah, sama kan kalau sama ininya. Terus ini I ditambah 1. Sudah, jadi sama antara yang flowchart sama yang di coding. Sampai sini bisa dipahami dulu. Ada pertanyaan mungkin? Ini untuk yang sorting, strict insertion. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut sekarang ke faktorial. Faktorial itu gimana sih, Dek? Ini faktorial itu masih ingat? Jadi kalau ada 3 faktorial itu sebenarnya adalah 1 kali 2 kali 3. Gitu kan? Jadi kalau faktorial itu bisa 1 kali 2 kali 3. 4 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi ini sebenarnya adalah bisa sebagai batas. Mulainya dari 1 ditambah-tambah sampai batasnya adalah 4. Tapi dikalikan. Jadi di sini kita punya def faktorial berarti fungsi ya. Faktorial n ini adalah jumlah angka yang mau dimasukkan. Jadi kalau 4 faktorial berarti kita tinggal ganti 4 di sini. If n kurang dari 0, jika n-nya yang kita masukkan kurang 0, maka faktorial tidak didefinisikan untuk bilangan negatif. Karena n-nya yang kita masukkan itu kurang dari 1. Ya. Kan 1 faktorial itu 1. 0 faktorial itu juga sebenarnya 1 ya. Kalau n-nya kurang dari 0 yang dimasukkan itu kurang dari bilangan negatif, maka tidak punya bilangan faktorial. Tapi kalau dia dimasukkan 0 atau 1, kan 1 faktorial itu akan sama dengan 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, 1 faktorial itu 1. Ya, di matematika ya. Kalau yang lainnya, nah ini baru ada hasil sama dengan 1. Hasil sama dengan 1. Untuk nilai 1 di dalam ring batas bawahnya 2, batas atasnya n plus 1. N plus 1 itu berarti banyaknya data ditambah 1. Hasil itu adalah perkalian antara hasil dikalikan dengan I. Nah, jadi return hasil berarti hasilnya disimpan. Jadi ini logikanya misalnya 3 ya. 3 hasilnya itu pertama 1. Kalau dia I-nya hasil sama dengan 1, I tadi itu adalah mulai I di dalam ring. Nah, jadi I-nya itu adalah mulai dari ringnya 2 ditambah N plus 1. N-nya itu adalah, ini kan indeksnya ya. Ini awalnya itu 1 sebenarnya, tapi ini dibuat indeks 2, N plus 1, berarti banyaknya datanya, ini sebagai batas atasnya ya, ditambah 1, hasil itu sama dengan hasil dikalikan 1. Jadi pertama itu 1. Nah, dicek lagi, apakah dia masih masuk di dalam ringnya ini, berarti, oh hasilnya 1 nanti dikali 2. 2 nanti datanya disimpan ini, terus masuk lagi 3, oh dikalikan dengan 3. Nah, ini adalah caranya kita masukkan ke faktorial. N itu the integer input, masukkan bilangan print faktorial dari N adalah faktorial. Kita coba run. Jadi, kita coba run, masukkan bilangan. Misalnya kita mau bilangan faktorialnya 4. Maka nanti keluar faktorial dari N adalah 24. Seperti itu gambarannya. Karena kan ini seperti ini. Nah, sekarang kalau kita bikin flowchartnya gimana? Bikin flowchartnya berarti ini tahu ya kalau yang ini bisa ya, Dek ya. If n, jadi pertama inputkan dulu harusnya. Nih ya, n inputkan, masukkan bilangan. Print faktorial ini manggil fungsinya. Berarti pertama start, kemudian kita input bilangannya. Dari input bilangan, terus kemudian baru ke if. If yang bilangan-bilangan itu ya. Ini karena ada elif-nya, berarti di sini ada double gini. Terus baru nanti di looping. Kalau ini kan if, ini kalau n kurang dari 0, kalau ini n sama dengan 0, dan atau n sama dengan 1,
Kalau iya, maka gimana? Kalau else berarti kita pakai oh, kalau else berarti kita pakai gini dulu. Hasil sama dengan 1. Terus kemudian kita pakai looping. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di flowchart kita. Maaf, coding kita. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. So, Nah, gampang ya. Nah, jadi nanti di adik itu, oke, saya stop share. Jadi nanti di ujiannya kalian itu merubah flowchart menjadi coding, merubah coding jadi flowchart. Ada flowchart seperti ini, nanti hasilnya seperti apa. Ada coding seperti ini, hasilnya seperti apa. Jadi translate seperti itu. Nah, itu untuk algoritma lebih banyak seperti itu. Jadi mulai dari yang pertama kita belajar decision, kemudian looping, habis itu ada array, ada sorting, okay. Kemudian ada fungsi. Itu dipelajari yang terkait dengan itu. Jadwal ujian sudah keluar deh. Algoritma ini kapan? Belum tahu ya. Gitu ya. Jadi silahkan dipersiapkan. Di ujiannya kebanyakan itu di flowchart menerjemahkan flowchart jadi coding, coding jadi flowchart, atau nanti malah kalian bikin flowchart sama bikin codingnya. Kalau bikin flowchart bikin coding harus selaras. Kuncinya itu. Terus kalau bikin flowchart awal jadi harus ada start, harus ada end. Gitu ya, harus ada start, ada end, nggak boleh ada yang panahnya itu nggak sampai ke end. Jadi nggak boleh. Ya, pokoknya semuanya harus mulai dari awal to start, terakhirnya end. Oke. Kemudian perlu dicamkan bahwa flowchart apa coding apa untuk menyelesaikan masalah itu bisa flowchartnya beda-beda tapi sama-sama benar. Gitu ya. Jadi harus yakin pada diri sendiri untuk menyelesaikan masalah. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? semua teman-teman. Ya, Kita soal ujiannya apakah esai semua atau bagaimana? Soalnya di UTS sebelumnya ada pilihan-pilihannya. kalau ini kemungkinan isi. Nanti saya kabari lebih lanjut ya. Tapi kebanyakan mungkin isi. Kasih. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Dipersiapkan ya ujiannya. Semoga sukses. Eh, Nanti dibaca pelan-pelan pertanyaannya, baru dipahami dulu terus dijawab. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri sampai sini ya, Dek. Terima kasih atas kehadirannya. Pas 1 jam. 1 jam lebih, 1 jam kurang sih. Biar paket data kalian tidak habis banyak. Oke, terima kasih. Saya akhiri kuliah hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak Ibu. Sukses.